Ummu Aiman ini adalah wanita yang memang mendapati kehidupan Rasulullah dari lahir sampai wafat. Masya Allah, lama Artinya lama banget berarti, Ustaz? lama, makanya dia Mmm, punya dan bisa memposisikan dirinya juga sebagai seorang ibu bagi mmm, Rasulullah sebenarnya. Ingatan dan memori Rasulullah itu sangat kuat. Kan ditinggal ibunya di usia 6 6 tahun. tahun. Biasanya anak usia 6 tahun ingat apa sih gitu. Lu coba Ada 6. sih, sebenarnya kalau 6 tahun itu kadang ada, kadang enggak. Tapi Mhm. cuma beberapa momen aja, enggak setahun itu full inget. Nggak detail, nggak Iya, bener bagaimana bener gitu bener. kan, nggak terlalu kuat juga Mhm, memorinya iya. gitu kan. Nah ini Rasulullah ketika sampai di Al-Abwa di pagi hari, itu seakan-akan beliau teringat momen-momen lama. Mhm, Ada kerinduan, cinta, kasih sayang yang teringat oleh beliau antara beliau dengan ibunya. mhm, Jangan terlalu, ngeluh ketika kita punya orang tua, punya ibu yang suka nasehatin atau mmm, suka marah. Kenapa? Banyak loh di sana anak-anak yang mungkin selama hidupnya nggak pernah bertemu dengan ibunya. mhm. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Lu Baik, sehat ya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustaz, gue mau nanya nih, Mhm, sebenarnya kan di Islam itu mhm, derajat orang tua, terutama seorang ibu nih, mhm mhm. itu kan derajatnya tinggi banget ya. Iya, Bahkan, disebutkan 3 kali oleh, Rasul, ibu 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 gitu. mhm mhm, Nah, ini sebenarnya mau tanya spesifikasi tentang, eee, Rasulullah SAW dengan mhm. ibunya itu seperti apa sebenarnya? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Iya, Karena memang, sebenarnya ada cerita Rasul dengan ibunya ya gitu ya. mhm, Walaupun nanti ibu kandung Rasulullah sendiri, eee, tidak mendapati masa ketika Rasulullah atau ketika anaknya, ketika mhm, Muhammad menjadi seorang nabi. mmm, Tapi sebenarnya nanti kita akan bahas ada sosok yang diposisikan oleh Rasulullah sebagai seorang ibu. mmm, ya ada penggantinya? Ya ibarat kata kayak pengganti lah gitu. Heeh, Nah ini coba kita kita coba gali gitu ya. oke, Yang pertama kita coba bahas tentang ibu kandungnya Rasulullah. mhm. Gue yakin, para penonton juga Ya udah udah masyhur lah ini mah, kenal ya, udah mhm, populer. Nama ibu beliau adalah Aminah. Aminah ini adalah seorang wanita yang, ya bisa dikatakan mulia, mhm, terhormat gitu ya. Kenapa? Ya karena dia yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang rahimnya mhm, atau tubuhnya menjadi tempat pertama pertumbuhan Rasulullah. Dalam arti gini, manusia, anak itu, seorang anak itu atau seorang manusia itu kan tumbuh bukan hanya setelah lahir gitu ya. mhm, Sebelum lahir ketika di kandungan ibunya kan dia sebenarnya juga tumbuh kan. iya, Kan 9 bulan itu kan terjadi pertumbuhan yang tadinya dalam dalam kandungan, kandungan iya gitu ya. iya, Tadinya apa jadi apa mhm, sampai kemudian menjadi siap untuk keluar dari rahim ibunya gitu kan. betul Itu kan betul, tumbuh tuh. mhm, Nah, dari sekian banyak manusia yang ada dan sekian banyak wanita yang ada di dunia, Allah memilih Ibunda Aminah dengan menjadi orang yang rahimnya tempat tumbuh pertama Nabi Muhammad SAW. Wassalam, Makanya bisa kita katakan beliau adalah wanita yang mulia, terpilih, yang terhormat, spesial, spesial, jelas gitu. Nah, ini gue pengen disclaimer dulu nih. mhm, Kalau kita berbicara tentang ibunya Rasulullah, ibunda Rasulullah, Ibu Aminah, Ibunda Aminah, termasuk kalau kita berbicara tentang ayahnya Rasulullah, Abdullah gitu mhm, ya. Ini kita disclaimer, kita nggak akan, berbicara lebih jauh tentang status. hmm, Dalam arti status tuh, status di akhiratnya gimana. iya iya. Ini kan sering banget jadi Oh, jadi perbincangan publik, perdebatan iya gitu iya, kan. benar benar, Ibu dan ayahnya Rasulullah tuh di mana? Di iya, surga aku atau di di neraka, neraka iya gitu kan. benar, Mukmin atau kafir atau musyrik atau bagaimana iya gitu iya kan. iya, Karena memang ada beberapa pernyataan Rasulullah yang mengatakan, "Abi wa ummi finnar." mhm, Abi wa ummi finnar. Abi dan ummi, abiku dan ummiku di neraka. ya bapakku dan ibuku berarti bahasanya. Nah ini dia yang jadi masalah. Ah, Penafsirannya bagaimana? iya, benar benar benar, Dan kalau kita, coba apa namanya, membahas atau kita bacalah pendapat-pendapat para ulama,
ya minimal lah kita katakan bisa kita simpulkan para ulama berbeda pendapat. Tapi karena kita berbicara tentang ini yang pengen gua notice ke teman-teman semuanya gitu, dan kita mungkin harus tekankan ini ketika kita berbicara tentang orang tua Rasulullah, Hmm. ibu dan bapaknya Rasulullah. Kita harus menghadirkan rasa begini. Bayangkan atau ketika kita ingin berbicara tentang orang tua Rasulullah, bayangkan seakan-akan omongan kita ini didengar oleh Rasulullah. Hmm. Sehingga jangan sampai omongan kita tentang orang tua Rasulullah itu Oh, menyakiti perasaan Rasulullah. Rasulullah, benar. Kan gitu kan? Iya, benar-benar. Sehingga kemudian ini kalau kita ngomong pakai perasaan aja nih. Tapi pada faktanya ada satu orang ulama namanya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Mm-mm. Ini ulama besar banget ini. Ini beliau cukup lama. Beliau aslinya dari Mauritania, Mm. Shanghai. Itu terkenal tuh kota, negara, para ulama lah. Sampai hari ini. Mm. Dan beliau kemudian tinggal di Madinah gitu ya, dan menjadi ulama yang besar lah. Beliau punya buku tafsir, beliau ahli usul fikih, pokoknya ilmunya tinggi gitu kan. Mm. Beliau sendiri berpendapat bahwa ibunya dan bapaknya Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu maksudnya ya belum ditentukan statusnya. Iya, Nanti iya. akan diuji di akhirat Iya. ketika mau masuk ketika hari hisab gitu ya, baru diuji dan kemudian nanti akan ditentukan oleh Allah apakah dia masuk surga atau neraka Iya. gitu. Tapi intinya kita ahlul fatrah tuh nggak bisa dikatakan oh dia Statusnya langsung di A di B di gitu. di A di B apalagi di neraka Iya, gitu iya. kan, otomatis begitu, enggak. Ini Mm. kita disclaimer, kita nggak bakal bahas itu lebih Iya. panjang. Intinya kita mencoba berbicara tentang orang tua Rasulullah, spesifik ibunya, seakan-akan Rasulullah tuh mendengar. Mm. Jadi jangan sampai kita Menyakiti hati menyakiti Rasulullah. hati Betul, Rasulullah betul. kan gitu kan. Nah, balik lagi nih. Mm. Jadi ibunda Rasulullah, ibunda Aminah, wanita terpilih. Pangkuannya menjadi pangkuan pertama bagi Rasulullah. Eh, kulitnya menjadi kulit pertama yang menghangatkan tubuh Rasulullah. Yang namanya bayi baru lahir kan pasti Langsung dipelukan ibunya. dipelukan ibunya Betul. kan begitu. Kasih sayangnya, cintanya adalah kasih sayang dan cinta pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Bahkan dalam beberapa hadis, dalam beberapa pertanyaannya Rasulullah itu pernah mengatakan begini, ibuku ketika ketika hamil gitu ya, mengandungku, ketika hamil mengandungku, ibuku tuh pernah mimpi melihat ada cahaya yang keluar dari tubuhnya. Nah, ini bisa dikatakan dan cahaya itu menerangi istana-istana di Romawi, di Syam gitu. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah irhasat bahasanya. Apa itu, Ustaz? Irhasat tuh gini, kan kalau kita tahu ada mukjizat kan? Iya, mukjizat tahu. Mukjizat tuh tanda-tanda yang kejadian-kejadian yang di luar nalar yang membuktikan kerasulan atau kenabian Muhammad kan gitu. Nah, kalau irhasat itu adalah tanda-tanda yang di luar nalar juga, tapi sebelum Rasulullah menjadi nabi. Sebelum Rasul menjadi nabi. Jadi ini tanda-tanda nih, ini bahwa beliau ini orang besar atau bahkan menjadi nabi dan rasul kan gitu. Itu namanya irhasat. Ya dua-duanya tanda yang di luar nalar, cuman bedanya kalau mukjizat itu setelah beliau diangkat menjadi nabi, kalau irhasat sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Nah, salah satu irhasat itu terjadi atau dialami oleh ibunda Aminah ketika mengandung Rasulullah. Ketika mengandung Rasulullah. Nah, ini dia nih kalau kita berbicara tentang ibunda Rasulullah gitu kan. Nah, kalau kita kemudian berbicara lagi tentang orang tua Rasulullah, ini ada hal yang menarik nih ya. Aminah itu dan Abdullah usia pernikahannya kan cukup pendek. Berapa tahun, Ustaz? Berapa tahun ya? Yang jelas cukup pendek dalam arti gini. Abdullah, bapaknya Rasulullah, itu kan wafat sebelum Rasulullah lahir. Betul. Berarti kan bisa kalau katakan orang nikah, kemudian nggak lama, ya mungkin selang berapa tahun misalkan, atau ya nggak nyampe setahun, katakan selang berapa bulan hamil gitu kan, ibunya hamil gitu kan, istrinya hamil gitu kan, berarti kemudian setahun kemudian 9 bulan kemudian itu lahir kan gitu kan. Berarti kan usia pernikahan antara Aminah dan Abdullah pendek. Berarti ya nggak nyampe setahun lah kan. Nggak nyampe setahun. Iya. Bisa dibayangkan begitu gitu kan. Nah,
Di satu sisi, Aminah itu ternyata walaupun usia pernikahannya pendek dengan Abdullah, Aminah itu sangat mencintai suaminya. Masya Allah. Apa buktinya? Buktinya begini. Jadi suatu hari Mm-mm. ketika bukan ketika Rasulullah sudah gede. Aminah ketika suaminya wafat gitu ya. Kan berarti ada masa idah gitu ya. Iya. Kalau masa idahnya orang yang ditinggal suaminya wafat, apa Tiga kali namanya? haid, bukan? Kan masalahnya lagi hamil. Oh iya, Berarti kan iya, iya, hatta iya, iya. yadha'na hamlahun kalau kata Allah, Mm, sampai melahirkan kan mm, gitu mm. kan. Nah, ternyata kan Ibunda Aminah sampai akhir hayatnya itu Ibunda Aminah tidak nikah lagi. Ah, Itu bukti bahwasanya Ibunda Aminah sangat mencintai suaminya. mm-mm. Padahal tadi usia pernikahannya hanya sebentar aja. Ini jangan dibawa, jangan ditarik nanti, wah, lu nikah lagi berarti kalau ada teman kita yang begitu, lu nikah lagi berarti lu nggak cinta sama istri lu apa Iya, suami lu iya, gitu. iya, Enggak iya. begitu. Maksudnya gini, ini ada konteksnya nih. Jadi orang Arab dahulu itu, gua nggak tahu apakah budayanya sampai sekarang gitu ya. Orang Arab dahulu kalau ada wanita yang ditinggal wafat suaminya, Mm-mm. itu pada normalnya gitu ya, kebiasaannya itu nggak lama kemudian langsung menikah. Itu kebiasaannya. Kebiasaannya begitu. Ah, Nah, ini Ibunda Aminah setelah ditinggal wafat suaminya, itu nggak menikah bahkan sampai akhir hayatnya. berarti emang beda nih, beda dari yang lain bahasanya gitu kan? Iya, beda dari yang lain dan itu menunjukkan Ibunda Iya, Aminah itu sangat mencintai suaminya suaminya ya, yaitu Abdullah. Abdullah. Betul, betul. Berarti kan kenangan, memorinya Mm. walaupun sebentar tuh memori kadang memang sangat melekat kan Betul, gitu. betul, betul. Bahkan sampai suatu hari ketika Rasulullah usia 6 tahun, Ibunda Aminah mengajak Rasulullah Mm-mm. atau mengajak Muhammad yang usianya pada saat itu masih kecil, Mm. masih belia, itu datang ke Madinah. Untuk apa? Selain karena memang apa namanya di sana ada keluarga-keluarga Ibunda Aminah dan Rasulullah di Madinah gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan kayaknya gitu ya, karena Abdullah itu wafat dan kemudian dimakamkan di Madinah, Mm. nampaknya Ibunda Aminah ini sengaja ke Madinah untuk Oh, nengok kuburan iya. suaminya. Kangen kali ya Sad ya? Kangen, melepas rindu, kan gitu kan? Iya, iya, iya. Ya namanya ada orang tercinta, kemudian orang tercinta sudah wafat. Kan biasanya salah satu cara ya untuk membalas rindu, bukan membalas rindu sih, untuk melepas rindu itu kan datang ke makamnya kan Betul, begitu. Itu yang kira-kira dilakukan oleh Ibunda Aminah. betul. Dan beliau bawa Rasulullah yang saat itu masih kecil gitu ya. Bersama satu lagi ada pelayannya yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pelayan dan ikut dalam perjalanan ke Madinah. Di Madinah kurang lebih wallahualam ada beberapa hari atau beberapa pekan atau bahkan sebulan gitu ya. Setelah sebulan kemudian pulang. Mm-mm. Nah, masalahnya pada saat itu di Madinah lagi ada wabah. Apa nih? Semacam obat nular Hmm, gitu kan? iya katakan wabah, beberapa ulama mengatakan kayak wabah malaria gitulah, Ah, wabah malaria. Nah, di jalan ketika pulang dari Madinah ke Mekah, di tengah jalan, lebih tepatnya di daerah Al-Abwa. mm-mm. Al-Abwa tuh kalau lu hari ini ke Saudi gitu ya, itu masuknya provinsi Robiq. Mm-mm. Jadi kalau lu melakukan perjalanan dari Jeddah ke Madinah, tapi lu melewati arah-arah yang dekat pantai, Mm-mm. arah-arah yang dekat pantai, lu akan melewati satu provinsi namanya Robil. Itu yang dulu namanya Al-Abwa. Itu yang kena wabah itu? Di Al-Abwa ini, Heeh. Ibunda Aminah semakin merasakan pusing, merasakan Hmm. meriang gitu ya, panas dingin gitu ya, dan semakin parah sakitnya Mm. gitu loh. Sampai qadarullah ternyata Ibunda Aminah akhirnya wafat di Al-Abwa. Jadi di tengah jalan dan itu lu bisa bayangkan, iya bisa dikatakan itu cukup di tengah padang pasir gitu Mm. ya, di tengah padang pasir, di tengah nggak ada kota yang kayak Mm. gimana lah gitu kan, nggak kayak di tengah Madinah atau di tengah Makkah gitu ya. Di tengah perjalanan, Abwa tuh mungkin hari ini hampir tengah-tengah antara Madinah dan Mekah. Itu Ibunda Aminah wafat. Wafatnya itu karena tadi wabah yang
Yang antum ceritain? Iya, bisa bisa dikatakan begitu. Karena beliau sakit dan pada saat itu Madinah lagi wabah. Jadi kan bisa Oh. bisa bisa diindikasikan kayaknya sakitnya dari situ tuh, gitu kan. Tapi yang perlu kita coba bayangkan tuh gimana perasaan Ibunda Aminah di perjalanan yang cukup panjang setelah melepas rindu, terus melihat anaknya masih kecil gitu kan. Itu kayak, wah aku mau sakaratul maut, tapi di satu sisi anakku masih kecil, bagaimana keadaannya nanti? Apakah dia bisa, jangankan apakah dia bisa, apa namanya, gedenya kayak gimana gitu ya, apakah dia bisa sampai pulang ke Mekah? Kan itu kan pasti ada dalam pikiran Ibunda Aminah gitu kan. Iya, karena khawatir kan? Ya pasti karena khawatir. Khawatir, masih Karena jauh pula masih itu. jauh sekali kan Oh, gitu kan, katakan masih masih berapa, masih hampir kurang lebih hampir 200 kilometer kali dengan keadaan pada saat itu gitu iya kan. iya. Nah, Rasulullah pada saat itu masih kecil. Nah, qadarullah Ibunda Aminah meninggal dan dimakamkan di situ. Mhm. Nah, yang menariknya adalah ketika berapa tahun kemudian tuh ya, hampir 40 tahun mungkin kemudian atau hampir 50 tahun kemudian Mhm. atau lebih tepatnya tahun 8 Hijriah. Mhm. 8 Hijriah tuh berarti ini Rasulullah 6 tahun. Rasulullah 6 tahun, eee, tahun 8 Hijriah itu Rasulullah usianya udah berapa ya, 40 ditambah 13 berapa, 53. 53. 53 tambah 8, Oh, 61. 61. 61. 61 kurang 6 berapa? 61 kurang 6, 50. 50-an berarti kan? 50-an. 55 tahun gitu kan. 50 tahun setelah ibunya meninggal dan dimakamkan di Al-Abwa, suatu hari Rasulullah lewat lagi di Al-Abwa. Ah. Bukan bukan peristiwa Fatu Mekah, peristiwa Hudaybiyah. Ini sengaja lewat apa emang apa? Waktu itu Rasulullah bersama para sahabat yang jumlahnya kurang lebih 1.400 kali ya, Mhm. itu mau melaksanakan umroh, Ah. Mhm. lewat di Al-Abwa. Ah. Ketika lewat di Al-Abwa, nah ini nih yang agak dramatis, dalam arti Rasulullah sampai di Al-Abwa itu pagi hari. Mhm. Di pagi hari Rasulullah tuh diem, diem seakan-akan apa namanya, teringat kembali memori-memori Mmm. lama yang mengingatkan beliau dengan ibunya. Mhm. Bayangkan ini menariknya Rasulullah nih. Ingatan dan memori Rasulullah itu sangat kuat. Kan ditinggal ibunya di usia 6 6 tahun. tahun. Biasanya anak usia 6 tahun ingat apa sih gitu. Lu coba Ada sih, sebenarnya kalau 6 tahun itu kadang ada, kadang enggak. Tapi mhm, cuma beberapa momen aja, enggak setahun itu full inget. nggak detail, nggak Iya benar bagaimana benar gitu benar. kan, nggak terlalu kuat juga Mhm. memorinya Iya. gitu kan. Nah ini Rasulullah ketika sampai di Al-Abwa di pagi hari, itu seakan-akan beliau teringat momen-momen lama. Mhm. Ada kerinduan, cinta, kasih sayang yang teringat oleh beliau antara beliau dengan ibunya. Mhm. Bahkan Rasulullah itu di Al-Abwa diam, diam di Al-Abwa itu dari pagi sampai sore, hampir sampai menjelang, Eee, waktu asar. Itu para sahabat tuh mengamati dari kejauhan, ini Rasulullah kenapa? Kok selama ini diem gitu loh, dalam arti nggak melanjutkan perjalanan gitu kan. Ternyata ketika menjelang sore itu, menjelang masuk waktu asar tuh, Rasulullah tuh dilihat oleh para sahabat seperti, mencari-cari, sebuah tempat yang ternyata beliau mencari, Makam. makam ibunya tuh di mana gitu. Karena kan udah lama banget nih. Iya. Berarti udah kebangun kah apa gimana sih? Jadi maksudnya udah nggak Nah ada? itu dia, Rasulullah, nampaknya ini makamnya mungkin sudah agak-agak samar, Mhm. sehingga kemudian beliau agak mencari-cari, Ah, mengingat-ingat lagi mengingat-ingat iya lagi, iya ini iya. yang mana, yang kira-kira yang mana gitu. Sampai akhirnya ketemulah, oh inilah Ah. makam, ibuku. Mhm. Disitulah Rasulullah kemudian duduk gitu kan, duduk agak terlama gitu kan, duduk agak terlama sampai kemudian, Rasulullah itu, eee, ketika didekati gitu ya oleh para sahabat gitu ya, masih diamati, Rasulullah itu sampai menangis, Mmm. keluar air mata gitu kan. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, para sahabat baru kemudian ngeh gitu ya. Ternyata Rasulullah dari pagi sampai sore tuh apa sih gitu, Mhm. kenapa gitu kan. Mhm. Rasulullah mengatakan apa, "Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun bagi ibuku.
tapi Allah tidak mengizinkanku. Aku meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi makamnya dan dia mengizinkanku. Allah mengizinkanku. Maka ziarahilah kubur karena ia mengingatkan kepada akhirat. Jadi ternyata dari pagi sampai sore itu Rasulullah sedang mencari-cari makam Ibu. ibunya. Dan teringat memori itu gitu kan, memori yang ya pendek tapi kemudian sangat teringat dengan jelas di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan coba bayangin nih betapa rindunya Rasulullah itu kepada ibunya gitu ya. Dan bagaimana kemudian Rasulullah itu ya sekalipun pendek tadi memorinya, tapi beliau benar-benar menaruh rasa cinta yang mendalam gitu kan kepada ibunya gitu kan. Tapi kan yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, kalau tadi pertanyaan lo adalah masalahnya kan ibunya Rasulullah itu tidak mendapati masa kenabian anaknya gitu ya. Sehingga kemudian kita nggak dapat gambaran tuh Iya, gimana selanjutnya ya? gimana selanjutnya, artinya gimana sih apa ya, bentuk praktek Rasulullah memuliakan seorang ibu tuh seperti apa. Tapi kan Iya. sebenarnya dari sini udah kelihatan gitu kan. Iya benar, karena dari kecil beliau udah ditinggal ibunya. Nah, Ah, prakteknya, Rasulullah ke ibunya tuh seperti apa sih gitu kan? itu dia. Karena, ya ibunya telah wafat. Betul. Terus siapa nih yang menjadi sosok ibu selanjutnya gitu kan? Nah, ini dia yang menarik. Sebenarnya ketika Rasulullah kehilangan ibunya, ditinggal wafat ibunya, Mhm. kita harus ingat nih, kalau kita baca surat Ad-Duha, Allah mengatakan kan, alam yajidaka yatiman fa'awa. Fa'awa. Bukankah ketika engkau mendapati dirimu wahai Muhammad sebagai seorang yatim, ya sebagai seorang yatim di sini bisa ditafsirkan kehilangan ayah, Mhm. kehilangan ibu Mhm. gitu ya. Fa'awa, Allah yang kemudian menyiapkan skenario bahwa engkau ketika kehilangan ayah dan ibu di masa kecilmu, dan ketika masa kecil itu kan seorang anak sangat membutuhkan Seorang ibu. sosok ibu dan ayah. Betul. Allah membuat skenario indah. Allah menyiapkan orang-orang yang memang mengisi kekosongan posisi ayah dan ibu dengan cara yang lain. Masya Allah. Artinya dari orang-orang terdekatnya itu Rasulullah benar-benar mendapatkan kasih sayang, cinta selayaknya seorang Seorang ayah ayah dan dan ibu. ibu. Masya Allah. Termasuk seorang ibu. Siapa ibu yang kemudian menggantikan lah bahasanya gitu Mhm. ya? Itu adalah Ummu Aiman. Nah, makanya kalau kita tidak ditakdirkan mendapatkan interaksi Rasulullah dengan ibu kandungnya Mhm. ketika Rasulullah menjadi nabi gitu ya, ketika Muhammad menjadi nabi dan rasul. Tapi Allah mentakdirkan kita untuk bisa mendapatkan gambaran bagaimana interaksi Rasulullah dengan ibu yang mengasuhnya. Kalau sama ibu kandungnya nggak ada, Nggak ada. tapi kalau sama ibu yang mengasuhnya itu ada. Ya Ummu Aiman tadi itu. Iya. Nah, kita kenalan dikit nih ya sama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu dulu adalah budaknya Abdullah, budak bapaknya Rasul. Rasulullah, pelayan budak gitu Mhm. ya. Ketika Abdullah meninggal, ya otomatis terwariskan kan gitu kan. Mhm. Walaupun di kemudian hari Ummu Aiman dimerdekakan lah gitu ya. Nah, Ummu Aiman ini namanya, nama aslinya ya. Ummu Aiman kan nama panggilan. Nama aslinya adalah Barokah. 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 Barokah Al-Habasyiyah. Hmm. Al-Habasyiyah karena dia Orang asalnya dari Habasyah Habasyah. gitu kan. Iya. Nah, Ummu Aiman ini adalah wanita yang memang mendapati kehidupan Rasulullah dari lahir sampai wafat. Masya Allah. Lama Artinya lama banget berarti, San? lama. Makanya dia Hmm. punya dan bisa memposisikan dirinya juga sebagai seorang ibu bagi Rasulullah sebenarnya. Tahu betul berarti Tahu beliau. betul seluk-beluk Rasulullah dari pertama lahir sampai wafat. Karena Oke. kan ketika Rasulullah lahir, Ummu Aiman sudah ada kan? Iya. Sudah ada dan sudah dewasa lah katakan Mhm. begitu. Nah, ketika Rasulullah wafat, Ummu Aiman juga masih hidup. Jadi Ummu Aiman tuh wafatnya baru setelah Mhm. Rasulullah lah katakan Saksi begitu. hidup ya. Saksi hidup Masya Allah. full kehidupan Rasulullah. Nah, eh, ketika Rasulullah menjadi nabi pun Ummu Aiman juga hidup gitu kan. Mhm. Artinya hidup dan dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu kan. Sehingga kemudian Rasulullah atau Ummu Aiman
memang salah satu yang mengasuh Rasulullah dari kecil, Mhm. itu memang memposisikan dirinya sebagai ibu bagi Rasulullah karena beliau mengasuh dan Mhm. seterusnya gitu kan. Begitu juga Rasulullah memposisikan dirinya seakan-akan sebagai anak bagi Ummu Aiman. Jadi dia Mhm. memperlakukan Ummu Aiman tuh selayaknya seorang ibu lah gitu. Mhm. Mhm. Jadi kadang Ummu Aiman didatangi rumahnya oleh Mhm. Rasulullah sebagaimana seorang anak Datang ke datang ke ibunya. rumah Iya, ibunya gitu kan, berkunjung. berkunjung gitu kan, kemudian apa namanya, dimuliakan, dibaktikan dan Mhm. seterusnya lah gitu. Padahal kalau kita perhatikan ya, ini menarik nih, Ummu Aiman itu kan tadi mantan budak. Mhm. Kalau bagi orang Arab jahiliyah gitu ya, yang cukup melihat apa namanya, latar belakang keluarga Mhm. seorang manusia, kan mereka sangat Sensitif lah. merendahkan kan, Iya. namanya mantan budak tuh direndahkan, tapi Rasulullah justru ini mantan budak, Ummu Aiman, tapi memang diperlakukan oleh Rasulullah Mhm. sebagai atau selayaknya seorang ibu. Ya karena Ummu Aiman sendiri pernah mengasuh lama Rasulullah. Iya, iya. Itu bentuk, bentuk bakti, bentuk apa ya bahasanya ya, balas budi Mmm. dari Rasulullah, kepada Ummu Aiman. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah itu mengatakan begini, "Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku." Mengakui berarti ya? Mengaku Mengakui, bahwa Ummu Aiman itu adalah, ibu yang menggantikan ibunya Rasulullah? iya, bisa dikatakan begitu. Jadi Rasulullah terkadang memanggil Ummu Aiman tuh dengan panggilan, "Ya Ummah," "Wahai Oh. ibuku," gitu. Itu panggilan ibuku dengan bahasa yang apa ya, dengan bahasa kasih sayang lah Mhm. gitu. Mhm. Jadi bukan cuman sekedar ya Ummi gitu, Mhm. tapi ya Ummah. Ya Mhm. Ummah itu kalau dalam bahasa Arab panggilan yang, menghadirkan cinta dan kasih, Mmm. sangat dekat lah begitu kan. Nah, Rasulullah memang memberikan ruang kepada Ummu Aiman untuk memainkan posisinya selayaknya seorang ibu kepada Mmm. beliau. Jadi Ummu Aiman berani melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh orang lain kepada Rasulullah. Iya, ngerti, 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 ngerti. Ya kan kalau ibu kepada anaknya kan beda ya, Pasti beda. pasti beda dalam arti, lu nggak berani nih melakukan apa kepada anak orang lain, tapi kalau ibunya sendiri mah Ya berani-berani aja. berani gitu Iya, kan. iya. Contohnya gini, ada cerita nih ya, ini yang menunjukkan bagaimana Rasulullah memberikan ruang yang luas kepada Ummu Aiman menjalankan peran seorang ibu gitu. Jadi pernah, ini yang cerita Anas, Anas bin Malik. Anas Mmm. ini salah satu pelayannya Rasulullah. Dia seorang sahabat yang usianya masih sangat kecil gitu ya, masih sangat muda banget. Dia sering menemani Rasulullah lah. Makanya Mhm. disebut sebagai pelayan kecilnya Rasulullah. Mmm. Nah, Anas tuh cerita begini, orang-orang itu, orang-orang Madinah, terutama keluarganya Anas sendiri, Mhm. itu sering menghadiahkan Rasulullah berupa pohon-pohon kurma. Mmm. Sampai pada suatu saat, eee, Rasulullah berhasil menaklukkan Bani Quraidah dan Bani Nadir. Mhm. Yahudi nih, Mhm. Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir. Dan Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir ini termasuk Yahudi yang punya banyak kebun, punya banyak kebun Kebun kurma, kurma? kebun kurma. Heeh. Nah, ketika Rasulullah berhasil menaklukkan, Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir Mhm. gitu ya, otomatis dapat, apa namanya, Bagian. bagian kebun kurma yang Betul. cukup banyak. Sehingga keluarganya Anas nyuruh, tolong deh Nas, karena engkau dekat dengan Rasulullah, bilang ke Rasulullah, minta ke Rasulullah untuk mengembalikan pohon-pohon kurma yang dulu kami berikan. Kan Iya. Rasulullah udah banyak, Iya, kan iya, gitu iya. kan. Masalahnya apa? Ini disampaikan oleh Anas kepada Rasulullah gitu kan. Tapi masalahnya gini, Rasulullah sudah membagi pohon-pohon kurma, Mhm. kebun-kebun kurma yang, dikasih oleh keluarganya Anas itu kepada Ummu Aiman salah satunya. Kan Oh, Rasulullah itu modelannya kalau punya harta bagiin lagi? langsung Iya, langsung iya. langsung habis lah Iya, iya, gitu kan. iya. Nggak yang model diendep gitu, Iya, iya, enggak. iya. Jadi langsung habis gitu. Salah satu yang dapat itu Ummu Ummu Aiman. Aiman, kan gitu kan. Nah, Ummu Aiman mengetahui bahwasanya Keluarga Anas. keluarganya Anas minta Balikin. dibalikin gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Ya. Ummu Aiman kepada Anas? Anas itu seperti di apa namanya, dililit lehernya gitu dengan kain gitu loh. Heeh. Nggak bisa, nggak mungkin, demi Allah aku tidak akan mengembalikan kebun kurma yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepadamu, katanya gitu. Mmm. Dan Rasulullah nggak melarang, itu kepada Ummu Aiman, artinya
Rasulullah Nggak nyuruh Ummu nggak Aiman melarang Ummu balikin. Aiman gitu. Iya iya iya. Nggak, Rasulullah nanti akan menyuruh Ummu Aiman untuk mengembalikan. Oh, Tapi maksudnya gini, Rasulullah tidak melarang Ummu Aiman untuk mengekspresikan iya. bahwa, hadiahnya itu emang sudah jadi milik Ummu Aiman kan gitu Iya kan. iya. Nah akhirnya Rasulullah, melobi ke Mhm. Ummu Aiman, "Ummu Aiman, sudah berikan saja nanti aku berikan ganti yang semisalnya." Tapi kata Ummu Aiman nggak mau. Ditawarkan lagi, "Nanti aku berikan ganti 2 2 kali kali lipat, lipat. 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat." Masih nggak mau. Sampai akhirnya 10 kali lipat baru Ummu Aiman Mau. mau. Ya di satu sisi gini, Ummu Aiman tuh berarti memberikan nilai lebih pemberian dari Rasulullah. Rasul. Ya kalau lu dikasih oleh Rasulullah lah, kira-kira itu akan menjadi Barang berharga barang berharga, barang banget banget spesial gitu. banget banget. Ya jangan jauh-jauh ke Rasulullah deh, orang terdekat kita aja lah. Nah, Dikasih oleh istri, mmm, dikasih orang tua, "Ini barang buat kamu ya," misalkan. kan ada ceritanya itu kan, Ada ada story-nya. story-nya, itu Kalau yang bikin mahal. betul, kalau diminta balik sama orang, lah ya nggak bisa, ini barang udah dikasih ke aku nih sama orang yang aku cintai Nah misalkan gitu nah, kan. Ya nggak bisa semudah itu itu, dia kalau mau ya gitulah. itu dia. Kalau misalnya apa namanya, kalau di dunia, jersey pemain Oh, bola iya gitu iya. ya, karena ada ceritanya, "Wah gue dikasih langsung nih, Oh, sama sama main sama main bolanya. bolanya, ada tanda tangannya." Kan itu Iya, harganya mahal kan gitu kan. betul. Nah, Ummu Aiman rasanya memang memberikan nilai lebih pemberian dari Rasulullah kan gitu, dan masalahnya memang itu sudah jadi milik beliau kan, sudah Iya, jadi milik Ummu Aiman gitu kan. Nah itu dia. Salah satu, apa namanya, contoh ceritanya lagi bagaimana Rasulullah memberikan ruang kepada Ummu Aiman mhm memainkan peran ibunya adalah begini. Ini cerita dari Anas juga. Suatu mhm hari kata Anas, "Aku sedang, bepergian bersama Rasulullah." "Bepergian kemana?" "Ke rumah Ummu Aiman." mhm Ketika sampai di rumah Ummu Aiman memberikan ya semacam gelas isinya air lah gitu kan mhm kepada Rasulullah. mhm. Ya kayak lu datang ke rumah ibu lu gitu ya, lu apa namanya, Suguhin. disuguhin air minum kan Heeh, gitu kan. Nah, masalahnya Rasulullah tidak mau minum. Kata Anas wallahu alam, apakah Rasulullah saat itu sedang puasa mhm atau memang tidak mau minum? mhm. Apa reaksinya Ummu Aiman ketika Rasulullah tidak mau minum suguhan dari beliau gitu? Iya, Ummu Aiman marah, selayaknya marah kepada anak. anak Iya, gitu. "Kau mau nggak "Kenapa minum?" kamu minum ini?" Kan gitu kan. Biasanya kalau, "Minum Oh, biar nggak iya kering, biar iya nggak apa," iya gitu iya. kan gitu. Rasulullah nggak marah, dimarahin sama Ummu Aiman tuh nggak marah. Dan nggak ada yang berani kan Mhm. marahin Rasulullah. Mana ada sahabat yang berani. Umar sekeras-kerasnya Umar, setegas-tegasnya Umar, nggak berani marahin Rasulullah. Ya iya. Tapi Ummu Aiman berani. Kenapa? Karena Ummu Aiman memposisikan Mhm, dirinya selayaknya ibu bagi Rasulullah, dan Rasulullah memberikan ruang yang luas kepada Ummu Aiman memainkan peran ibu. betul. Soalnya ada ikatan emosional yang Ada berbeda. ikatan Kan emosional kalau yang dari berbeda. sama sahabat nggak dari lahir banget lah maksudnya gitu kan. Nah, Nggak ini banget lah, kalau sama Ummu Aiman kan maksudnya ya tapi dari kan para sahabat juga menaruh wibawa kepada iya. Rasulullah gitu Oh, kan. itu udah pasti. Itu dia. Karena kalau ini Ummu Aiman kan mungkin rasa keibuannya juga muncul, Betul betul ada gitu kan, dan ngerasa betul. kalau aku nih yang Mhm. apa, ngebesarin Rasulullah gitu Mhm kan. mhm mhm. Jadinya ada emosional yang di mana, "Oh ini udah kayak anak aku sendiri," gitu kan. Betul betul. Masya Allah ya. Nah, ini dia nih menariknya, eee, seandainya Mhm, Rasulullah saja kepada ibu yang mengasuhnya sudah sebegitu memuliakannya gitu ya. Apalagi kalau kemudian ibu kandungnya mendapati Rasulullah menjadi seorang nabi. Artinya bagaimana, sebesar apa itu, betul betul bakti Rasulullah kepada ibu kandungnya, betul. kan gitu kan. Segimana memuliakannya ya. Nah, dan ini penting juga nih, pelajaran penting nih. Kita yang masih punya ibu, itu jangan terlalu, apa namanya, ngeluh lah kalau Mhm orang tua kita atau ibu kita tuh marah-marah, mhm. suka nasehatin kita. Karena namanya seorang ibu tuh begitu. Bener. Dan itu cara berbakti kita loh. Artinya salah satu cara kita berbakti kepada ibu kita itu, iya mau saja ketika dinasehati, terima, Mendengarkan mendengarkan. mendengarkan, bener. Cukup mendengarkan saja dan dia terima juga gitu kan. Betul betul. Karena di Iya, situ mau tidak mau bagaimanapun nasehatnya, bagaimanapun cara menasehatinya mhm, gitu ya, itu pasti di situ ada kasih sayang bener. seorang ibu. Mungkin karena berbeda-beda ya, setiap Betul ibu, setiap keluarga cuma punya masa berbeda dan betul.
Ya cara menyampaikannya beda-beda. Secara Betul. suku juga mungkin cara menyampaikan beda, suku Ya, Sunda, Jawa, segala betul macam betul. mungkin. Kan kalau Sunda biasanya kalau Sunda ya Mhm dari mhm. aneh, nasihatnya ya nggak terlalu gimana-gimana Mhm. gitu kan. Tapi kan tetep kalau lu sering Iya, dinasehatin juga kadang kesel gitu kan. iya bener, Tapi maksudku gini, jangan terlalu, ngeluh ketika kita punya orang tua, punya ibu yang suka nasehatin atau mhm, suka marah. Kenapa? Banyak loh di sana anak-anak yang mungkin selama hidupnya nggak pernah bertemu dengan ibunya, mhm, itu beda itu. Dia dalam hatinya sebenarnya ada keinginan, pengen loh dimarahin sama ibu tuh, pengen dimarahin sama ayah tuh pengen gitu loh. Jadi bener kita harus bersyukur kalau dimarahin sama orang tua kita, sama ibu kita. Karena banyak nih anak-anak yang nggak seberuntung kita bisa dimarahin sama ibunya. bener bener. Banyak juga yang emang lahir ibunya wafat, Ibunya sudah wafat atau mungkin ditinggal ibunya ditinggal ibunya. atau bagaimana, banyak cerita lah. Bener bener. Nah, Kerasa maksudnya secara emosional berbeda ya? betul, Secara emosionalnya, secara mungkin apa, kehangatan berbeda gitu betul. kan, kerasa bener Mas. Di balik marahnya ibu, bapak kita, itu ada rasa kasih sayang yang sangat kuat itu. Bener bener. Ya jangan sampai apalagi ngelawan ya Ustaz ya, Betul betul. apalagi ngelawan, banyak kalau sekarang aneh lihat itu ini nyambung dulu zaman sekarang ya Mhm, Ustaz. Kalau aneh lihat zaman sekarang itu, sekarang lagi marak-maraknya adalah seorang anak, apa, belum dinasehatin sama orang tuanya, mhm. tapi lebih ke meminta sesuatu yang di luar kemampuan orang tuanya. Nah, Nah, itu kan maksudnya secara ininya malah jadi nendang pintu lah, malah ada nah, kasus A, B, C, D lah, nyampe apa, ada kekerasan kepada orang tua. mhm, Maksudnya, ya kalau kita belajar dari apa tadi, sirahnya Rasul gitu kan, mhm, orang tuanya udah nggak ada, ibundanya mhm, udah wafat di umur 6 tahun, ganti sama, ibu asuhnya. mhm, Masya Allah tetap ada emosional tentang, "Oh ini betul, ibu pengganti aku nih," gitu kan. mhm. Dan Rasulullah itu pandai, pintar gitu ya, untuk bisa berbakti kepada orang tua. Mmm, Beliau tuh, apa ya, kreatif untuk ah, bisa berbakti kepada orang tua. Kan banyak cara ya, berbakti kepada orang tua itu kan bener banyak bener. cara, bukan hanya sekedar memberi materi gitu ya, Iya iya. tapi memberikan rasa Iya dengan iya. cara yang seperti apa, Bener bener. membiarkan orang tua atau ibu kita memberikan nasihat atau marah gitu. Mhm. Itu termasuk Bakti juga ya, kreativitas kreativitas untuk juga. berbakti kepada Bener bener. seorang ibu. Sesimpel gini aja Ustaz, sesimpel, mengunjungi orang tua, sesimpel yang Betul nanya kabar, betul yang tadi betul antum bilang bukan cuma materi aja yang kita betul kasih misalkan per betul. bulan segala enggak, tapi emang cukup orang tua kadang yang aneh rasain ya, Mhm mhm, kadang, kita datang ke rumahnya, ngobrol bareng, betul, istilahnya makan bareng gitu mhm. kan sambil, bercengkrama segala macam, itu kayaknya udah membuat orang tua bahagia gitu maksudnya. Hanya butuh kehadiran kita, Ah, itu itu dia dia. betul. Nah Jadi sedih ini gini Ustaz. kita selalu nah ini menariknya kita selalu mendapatkan, apa ya, insight-insight yang menarik kalau kita belajar tentang Iya, Rasulullah. benar benar benar. Kayak tadi Rasulullah hanya sekedar mengunjungi Mhm gitu kan, mhm. kasih minum, tapi ada sedikit dramanya, Iya itu iya. kan kreatifnya Masya Allah ya. Nah itu dia. Pokoknya selalu selalu seru deh kalau ngomongin Rasulullah. Iya benar, banyak-banyak apa yang hikmahnya diambil gitu, Betul apalagi betul. sampai relate dari zaman sekarang gitu Mhm kan. mhm Wah, mhm. Masya Allah. Emang emang apa ya, jadi teladan lah, panutan. Iya. Sekarang apalagi Ustaz selanjutnya nih? Nah, insyaallah next kita akan coba bahas tentang bagaimana Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya, Ini tentang persahabatan nih. Masya Allah. Ini kan biasanya sering kita punya sahabat, kita punya persahabatan, kita punya teladan persahabatan nggak sih dari Rasulullah? Itu yang akan kita bahas selanjutnya mungkin. Alhamdulillah, berarti ini cukup di sini ya, Cukup? podcast Cukup. tentang, Rasulullah dengan ibu kandungnya dan mungkin ibu dari Ummu Aiman ya? Iya, Ya, ibu Masya Allah, asuhnya. ibu asuhnya ya. Mhm. Alhamdulillah banyak pelajaran sekali teman-teman yang bisa diambil, silahkan simak sampai tuntas dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalaupun ada pertanyaan ataupun ada usul, silahkan tulis di komen ya. Jangan ragu-ragu, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Terima kasih Ustadz, Mmm. telah menyampaikan, ilmu yang sangat bermanfaat tentang seorang ibu, Masya Allah. Terima kasih teman-teman, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.